Definisi sukses itu adalah bagaimana kita setiap kali bangun dan berlari pada saat kita jatuh. Halo teman-teman di seluruh Indonesia, nama saya Muhammad Faldera Cendra. Dan saya Rashida Husna. Kami berdua dari SMA Negeri 26 Jakarta. Sekarang kita lagi di mana sih, Dil? Sekarang kita ada di mana ya? Sekarang kita ada di kantor pusat Bluebird Group. Dan kita akan mewawancarai Ibu Noni Purnomo, yaitu Presiden Direktur dari Bluebird Group. Yuk, kita ikutin terus. Ya, jadi sekarang saya sudah bersama Ibu Noni. Seperti gimana Bu kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya udah menyempatkan waktu Ibu untuk kami bisa menginterview Ibu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama ya mengelola Bluebird ini? Ini karena perusahaan keluarga dan kita mulainya benar-benar dari garasi rumah. Kan perusahaan ini didirikan secara resmi 1 Mei 1972. Tapi sebelumnya kita sudah mulai dengan bisnis-bisnis yang lain dari tahun 1965. Nah, jadi kalau dihitung-hitung dari kecil saya sudah terlibat dengan bisnisnya sendiri. Tapi secara resmi saya bergabung di Bluebird itu sesudah saya lulus dari kuliah S1 di Australia itu tahun 1995. Oh gitu. Cukup lama ya Bu berarti? Cukup lama juga ya, belum lahir ya waktu itu ya. Terus juga selanjutnya mengenai partner kerja nih Bu, kan pasti pengemudi Bluebird kan dominan pria ya Bu, itu gimana Ibu cara menghadapinya? Saya pikir seringkali kita dihadapi tantangan bahwa kita membedakan diri kita sendiri sebagai perempuan, kita ngerasa oh kita sangat berbeda dengan laki-laki misalnya gitu ya. Tapi setelah yang pelajari selama ini dan juga yang diajarkan oleh almarhumah nenek saya pendiri Bluebird, beliau selalu mengatakan bahwa yang paling penting itu gimana caranya kita respect terhadap orang lain. Nah, jadi kalau saya pribadi saya tidak terlalu membedakan yang perempuan ataupun yang laki-laki, tapi saya benar-benar mencoba untuk belajar dari setiap orang yang saya temui. Nah, dengan kita respect kepada orang itu secara tidak langsung, orang itu juga akan respect ke kita kembali. Betul. Dan juga melihat kita sama seperti cara kita melihat mereka ya, dari secara orang secara seutuhnya gitu. Karena kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki itu pasti ada kekuatannya, tapi pasti ada kekurangannya juga. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya, ini mengenai Kartini Bluebird Bu, itu seperti apa ya Bu? Program Kartini Bluebird itu adalah program yang kita buat untuk merangkul istri-istri dan putri-putri dari para pengemudi. Seperti tadi udah disampaikan, sebagian besar kan di dalam keluarga besar Bluebird Group ada sekitar 50.000 orang. Dari 50.000 orang itu jumlah pengemudinya hanya sekitar 100-an. Ya, pengemudi perempuannya hanya sekitar 100-an, sehingga sedikit sekali. Kalau dari karyawan memang jumlahnya cukup banyak, tapi juga nggak nyampe 1.000. Jadi dibandingkan dengan total karyawan, jumlah perempuan yang berada dalam keluarga besar Bluebird Group itu sedikit sekali. Sehingga kita juga berpikir gimana ya caranya untuk bisa melibatkan lebih banyak lagi kaum perempuan untuk kemajuan bisnis dan juga kemajuan perekonomian di Indonesia gitu. Jadi kita berpikirnya lebih besar daripada hanya sekedar bisnisnya sendiri. Nah, kita lihat di sini banyak sekali istri-istri dari para pengemudi yang tidak bekerja di rumah. Dan untuk saya pribadi, yang namanya pemberdayaan perempuan itu bukan hanya berarti perempuan harus keluar dari rumah untuk bekerja, untuk memperoleh income dan sebagainya, tapi juga seorang perempuan tetap bisa mendapatkan income dari rumahnya masing-masing. Itu adalah inti dari program Kartini Bluebird itu, di mana kita mengajarkan ke ibu-ibu cara-cara misalnya menjahit, sehingga mereka bisa membuka bisnis menjahit dari rumahnya. Jadi nggak perlu ninggalin rumah, karena banyak sekali ibu-ibu ini punya anak kecil, jadi masih harus ngurusin anak-anaknya di rumahnya gitu. Lalu selanjutnya ini mengenai program beasiswa untuk anak pengemudi, itu seperti apa ya Bu? Teknisnya atau apa?
siapa aja yang berhak menerima, itu gimana ya Bu? Jadi kembali lagi, karena almarhumah Ibu Mutiara Siti Fatimah Djokostono SH, beliau itu adalah pengajar dulunya sebelum menjadi pebisnis. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kita percaya bahwa kita harus mengembalikannya dalam bentuk pendidikan. Nah, salah satu bentuknya adalah memberikan beasiswa kepada anak-anak dari para pengemudi kita dan karyawan terutamanya. Jadi tapi selain dari internal anak pengemudi dan karyawan yang setiap tahunnya jumlahnya sekitar 4.000-an beasiswa yang kita berikan, kita juga punya ada beberapa yayasan yang kita bantu untuk biaya pendidikannya. Nah, kembali lagi tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi demi kemajuan perekonomian dan kemakmuran Indonesia dari tingkat yang paling kecil sampai ke tingkat yang besar. Dimulai dari itu tadi, membantu setiap anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Oh, seperti itu ya Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini lumayan penting nih Bu. Gimana cara Ibu menanggapi jenuh saat beraktivitas? Karena pasti saya pun sebagai pelajar pasti pernah mengalami hal itu. Gimana cara Ibu menanggulanginya? Ya. Saya pikir pertama dalam segala hal yang kita lakukan itu kita harus punya, kalau yang menurut saya harus ada 3P. Yang pertama adalah passion. Jadi kita harus punya passion, kita tuh apa yang kita sangat senang lakukan. Ya. Kemudian kita harus punya planningnya kita, purpose-nya tuh apa. Karena contoh, kita pergi ke sekolah, itu purpose-nya apa sih sebenarnya? Kalau kita purpose-nya hanya cuma pergi ke sekolah untuk masuk kelas, habis itu pulang sekolah, bikin PR dan sebagainya, itu bisa cepat jenuh, bisa cepat bosan. Tapi kalau kita punya purpose yang lebih jauh, bahwa kita sekolah itu untuk menimba ilmu, sehingga pada saat kita, kalau kita sekolahnya baik, maka kita membuka opportunity, kesempatan kepada kita sendiri yang lebih besar, itu purpose-nya sangat berbeda, sehingga kita nggak gampang jenuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus punya persistency. Persistency itu apa sih maksudnya? Jadi dan perseverance, jadi kegigihan, ya. Jadi kalau kita gigih, karena setiap hari itu pasti ada ya hal-hal yang bikin kita kesel, ya kan? Pasti setiap hari itu ada hal-hal yang bikin kita, aduh, kok begini sih gitu, sedih lah, marah lah, kesel dan sebagainya. Nah, kalau kita membiarkan hal itu terjadi dan langsung memupus cita-cita kita atau purpose kita yang tadi itu, kita jadinya akhirnya lebih cepat stres, lebih cepat bosen, dan lebih cepat jenuh. Jadi saya pikir setiap hari itu kalau kita bangun pagi, kita pikir hal apa yang akan kita lakukan hari ini yang lebih baik daripada hari kemarin. Karena selalu pasti ada. Nah itu yang membuat saya setiap hari bisa nggak jenuh begitu ya. Jadi itu kayak kita kan harus selalu cari energy source, sama kita mesti cari juga energy vampire kita. Hal-hal apa yang membuat energi kita itu drained, hilang, habis. Nah itu harus kita hindari. Nah kita juga harus cari di mana kita bisa nyari energi-energi. Hobi misalnya, senang olahraga, nah itu bisa menjadikan salah satu sumber energi. Kalau saya ketemu anak-anak saya, itu juga salah satu sumber energi. Ketemu ibu-ibu Kartini Bluebird itu juga sumber energi gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa terus nggak jadi jenuh. Pokoknya intinya dari 3P yang tadi ya Bu? Iya. Selain target pencapaian yang sudah diraih selama ini, apakah ada target pencapaian selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya? Ya. Saya rasa yang paling penting yang ada juga di mission statement kita, di visi dan misi Bluebird Group itu adalah bagaimana Bluebird ini bisa selalu menjadi perusahaan yang sustainable, yang selalu bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Dan yang paling penting adalah semakin besar kita, semakin banyak kita memberikan sesuatu kembali. Sehingga kemakmuran dari semua stakeholder itu sangat penting. Kenapa sih Bluebird contohnya repot-repot mikirin mengenai beasiswa? Kenapa Bluebird mikirin mengenai lingkungan hidup? Kan kalau dilihat hubungan langsungnya nggak ada. Tetapi kita kan hidup di dalam lingkungan hidup. Sehingga kalau kita mau mempunyai bisnis yang berkelangsungan, berkesinambungan, itu kita juga harus memikirkan hal-hal lain yang sifatnya sustainable juga gitu. Jadi masih banyak sekali yang akan kita lakukan. Kembali lagi kalau almarhumah nenek saya selalu pesan, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak kita bisa memberikan. Gitu.
Jadi bagaimana Ibu menyikapi perkembangan digital yang sampai saat ini tuh terus-menerus berkembang? Saya pikir perkembangan digital di Indonesia ini sudah waktunya untuk berkembang seperti sekarang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan perkembangan dari digital itu dengan sangat baik. Sebagai salah satu contoh, di Bluebird sendiri, kan kita kan punya armadanya banyak, punya mobilnya banyak, punya pengemudi juga banyak. Kalau kita tidak menggunakan teknologi untuk mengatur semua itu, kita tidak bisa menjalankan bisnis dengan sangat efisien. Jadi seringkali kalau ada sesuatu yang baru, itu banyak sekali orang menyingkapinya dengan cara negatif sebagai suatu disruption dan sebagainya. Kalau kita selalu berusaha melihat segala sesuatu dari segi positifnya gitu. Jadi yang penting bagaimana kita siap untuk justru menggunakan digital advancement itu sendiri. Bisa nggak Ibu share tentang pengalaman sekolah Ibu yang berkesan yang mungkin bisa membuat Ibu menjadi seperti sekarang? Saya pikir banyak sekali pengalaman berkesan yang saya alami selama saya bersekolah, karena sekolah saya juga cukup panjang. Sampai sekarang pun saya juga masih sekolah, setiap tahun itu seminggu saya masih kuliah lagi setiap tahunnya gitu, karena menurut saya belajar itu nggak boleh pernah berhenti. Tapi yang paling berkesan dari saya adalah waktu saya kuliah di luar negeri. Saya kuliah di Australia, pada saat itu pertama kali saya pisah jauh dari orang tua. Bahasa Inggris saya juga pas-pasan. Jadinya untuk berkomunikasi cukup menantang pada saat itu. Tapi untungnya adalah karena hal tersebut saya jadi sangat mandiri. Tapi yang paling penting ya belajar, kita memang harus belajar menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari ilmu-ilmu yang kita pelajari di kelas. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman kita berinteraksi dengan guru kita dan sebagainya. Karena itu ilmu itulah yang akan terbawa sampai kapanpun, apapun yang kita lakukan nanti ke depannya. Karena kalau ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang yang sifatnya ilmu pasti, itu kan nanti tergantung jurusan kita nanti apa. Tapi kita juga harus ingat bahwa nilai yang baik itu akan membuka pintu untuk kita dengan lebih banyak ya. Balancing antara ilmu yang pelajari sekolah dengan ilmu-ilmu sosial itu menurut saya adalah salah satu hal yang membuat saya seperti sekarang ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman yang nonton dan juga teman-teman saya yang masih di bangku sekolah agar dapat termotivasi seperti Ibu? Mungkin yang paling penting nomor satu, bahwa kita semua yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah itu sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Karena seperti kita ketahui di Indonesia dan di dunia ini masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah. Nah, jadi kesempatan yang sudah diberikan itu nggak boleh dibuang begitu saja. Nah, saya selalu sampaikan juga ke anak-anak saya, kalian sudah diberi kesempatan, sudah diberikan fasilitas. Nah, kalau tidak bisa menggunakan dengan baik, itu berarti kalian tidak berterima kasih atas apa yang sudah diberikan, gitu kan? Nah, jadi gunakanlah kesempatan yang diberikan ini sebaik-baiknya. Dan apapun yang kita pelajari, itu kita harus berpikir apa yang kita bisa kembalikan lagi nanti pada saat kita sudah lulus dari sekolah dan kita sudah bisa berkarya sendiri. Jadi nggak berhenti di situ aja. Ada nggak Bu quotes gitu untuk kita-kita yang ada di sini, untuk anak-anak muda atau untuk penonton di satu sekolah? Ya. Saya pikir yang paling penting bahwa kita harus menyadari setiap individu itu pasti ada positif dan negatifnya, ya. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir secara sempurna. Nah, bagaimana kita mengerti kelebihan dan kekurangan kita, dan bagaimana kita bisa membagikan kelebihan kita dan belajar dari kekurangan kita, menurut saya itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya yakin bagi yang nonton di sini pasti mendapat ilmu yang bermanfaat dari apa yang sudah Ibu berikan. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatannya.